Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di semester genap kali ini ya. Kalian masuk ke semester berapa sekarang? Semester 4 ya. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita jumpa kembali dengan Bapak ya di perkuliahan ini, perkuliahan secara online ya. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan kita ya. Baik, mata kuliah kita adalah kewirausahaan ya atau entrepreneurship bahasa Inggrisnya itu sama saja ya. Baik, Bapak akan mulai dari yang pertama adalah perkenalan diri ya. Nama Bapak Guru Sugiharto masih sama ya, nggak ada perubahan ya. Begitu pun dengan tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan pun masih sama, S2 di Unram, manajemen pemasaran, kemudian S1-nya dulu di Unram juga, manajemen keuangan ya. Bisa dihubungi. Oke, kemudian beberapa mata kuliah yang Bapak pernah ampu juga rata-rata masih sama, masih berkaitan dengan manajemen ya. Oke, baik. Yang pertama tentang penilaian ya. Penilaian relatif masih sama dengan semester kemarin ya, karena ini bagus sifatnya, standar penilaiannya. Mulai dari yang pertama ada aspek kehadiran yaitu 10%. Kemudian ada aspek tugas nanti 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga totalnya adalah 100% gitu ya. Oke, untuk penilaiannya nanti jika jumlah nilainya sekian, maka akan dikonversi menjadi nilai A, B, C, dan seterusnya ya. Ini juga masih sama dengan semester sebelumnya. Baik, mengenai perkuliahan ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa perkuliahan kita 100% dilaksanakan secara daring atau secara online ya, melalui beberapa media, diantaranya ada media Zoom, kemudian WhatsApp Group, dan Google Classroom ya. Nah, yang melalui Zoom itu sudah ada terjadwal ya, jadi setiap 2 minggu sekali nanti kita akan Zoom, kemudian di sela-sela Zoom tersebut nanti perkuliahannya dilaksanakan melalui WhatsApp Group, jadi ganti-gantian ya, minggu ini Zoom, minggu depannya WhatsApp Group nanti. Kemudian Google Classroom-nya pun nanti akan Bapak buatkan dan Bapak akan bagikan link untuk bisa masuk ke sana ya. Ya, nanti Google Classroom ini materi-materinya biasanya Bapak akan upload semua di sana secara lengkap, termasuk nanti pelaksanaan ujian pun biasanya melalui Google Classroom ini ya. Oke, ada sedikit perbedaan pada semester ini. Kalau semester kemarin kita ada 14 kali pertemuan, di semester ini kita ada 16 kali pertemuan secara daring tentunya ya. Jadi pertemuan pertama sampai dengan ketujuh nanti penyampaian materi dari Bapak, dari dosen, kemudian di pertemuan ke-8 kita akan ada ujian tengah semester. Di pertemuan selanjutnya, pertemuan 9 sampai dengan 15 nanti ada presentasi dari mahasiswa. Jadi ada sekitar 7 pertemuan presentasi mahasiswa ini, yang artinya akan ada 7 kelompok untuk mahasiswa nanti ya. Berapapun jumlah mahasiswanya nanti akan kita bagi menjadi 7 ya. Kemudian di pertemuan ke-16, pertemuan terakhir adalah nanti ujian akhir semesternya ya. 5 kali hadir kuliah maka tidak dapat mengikuti UAS. Jadi maksimal adalah absensinya atau ketidakhadirannya itu adalah sebanyak 5 kali. Ya, jadi kalau 4 kali masih bisa mengikuti UAS, tapi kalau sudah 5 kali, mohon maaf tidak bisa mengikuti UAS itu ya. Jadi mohon menjadi perhatian ini agar kalian tetap masuk, bisa mengikuti perkuliahan dalam 16 kali pertemuan tersebut ya. Oke, kemudian nanti kalau tidak ada namanya di absensi, bisa segera urus ke akademik ya. Untuk yang sekarang, Bapak akan menggunakan absensi sementara dulu, ya, absensi berdasarkan semester kemarin, sembari menunggu nanti absensi resmi dari bagian akademiknya, karena masih proses validasi KRS dan seterusnya.
Kemudian nanti absensi yang Bapak akan lakukan di 30 menit pertama sama seperti semester kemarin ya, baik di perkuliahan secara Zoom maupun WhatsApp group itu di 30 menit pertama nanti Bapak akan melakukan absensi ya. Kalau di pertemuan Zoom Bapak setelah nyampe 30 menit setelah kuliah dimulai nanti Bapak akan melakukan absensi dengan menyebut namanya satu persatu. Kalau ada namanya Bapak tentang, kalau tidak ada Bapak akan silang. Kalau untuk di WhatsApp group itu seperti biasa ketika mulai perkuliahan kalian bisa langsung absensi dengan mengetikkan nama nih gitu ya. Nanti begitu nyentuh 30 menit Bapak akan closing, Bapak akan tutup absensinya untuk yang di WhatsApp group tadi ya. Dan di semester ini akan direkap langsung oleh Bapak. Jadi Kosma itu sudah bebas tugas, dia tidak perlu merekap absensi lagi, akan langsung dihandle oleh dosennya, oleh Bapak ya. Dan setelah Bapak rekap absensinya, langsung Bapak share nanti di Google Classroom. Jadi kalian bisa memonitor rekap absensi setiap kali pertemuannya. Jadi kalian tahu selama ini, oh saya sudah masuk berapa kali, saya tidak masuk berapa kali, itu bisa dimonitor ya. Oke, selanjutnya mengenai tugas UTS dan UAS. Yang pertama adalah nilai tugas nanti adalah berupa nilai kelompok pada saat kalian presentasi kelompok nanti ya. Terdiri dari 7 kelompok, nanti anggotanya ditentukan mandiri oleh kalian sendiri, koordinasikan dengan kosmanya ya. Keaktifan bertanya dan komentar nanti pada saat sesi diskusi ketika presentasi mahasiswa tersebut tentu akan menambah nilai individual mahasiswanya ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan memiliki satu kesempatan yang sama untuk presentasi. Jadi tidak ada kelompok yang mendapatkan 2 kali kesempatan gitu, nggak ada ya. Ketika jadwalnya sudah tiba, katakan hari Senin itu, dan ternyata dia nggak bisa presentasi, ya sudah hangus gitu ya. Karena masing-masing kelompok memiliki satu kesempatan yang sama untuk bisa presentasi. Oleh sebab itu urutan presentasinya ini kelompok 1, 2, dan 3 itu nanti kalian tentukan sendiri. Kalau memang kalian merasa kayaknya saya nggak siap nih presentasi di awal, ya sudah bisa minta presentasi agak di akhir nanti. Tapi bagi yang merasa saya siap nih presentasi di awal-awal, ya sudah kalian persiapkan dengan baik, kemudian ketika tiba waktunya presentasi ya. Jangan sampai kesempatan tersebut hilang gitu ya. Manfaatkan kesempatan untuk bisa presentasi ya, karena akan masuk ke nilai tugasnya nanti yang 20% tadi itu ya. Kemudian nilai UTS nanti setelah kita masuk UTS, nilainya setelah Bapak koreksi akan Bapak umumkan ya di grup, di kelas. Dan barang siapa nanti yang nilainya di bawah standar akan Bapak berikan kesempatan untuk perbaikan nilai atau remedial ya. Sehingga nilainya nanti bisa lebih baik lagi gitu ya. Tetapi tentu saja nilai remedial ini tidak lantas ketika kalian perbaikan nilai langsung nilainya jadi A+ gitu ya, enggak ya. Tentu nanti ada proporsi nilainya tersendiri gitu ya. Kemudian mempersiapkan diri kalian sebaik-baiknya untuk pelaksanaan UAS nanti, karena UAS itu bobotnya paling tinggi ya, sekitar 40% ya. Artinya kalau katakan semua hal aspek kalian bagus tapi di UAS kalian tidak hadir atau tidak mengikuti UAS, ya percuma ya. 40% atau hampir separuhnya nilai Anda itu tidak ada, bisa jadi nilainya C atau bahkan tidak lulus nanti ya, seperti itu. Oke, kemudian khusus untuk UAS nanti tidak ada perbaikan nilai ya, karena setelah selesai UAS itu sudah final, Bapak akan rekap nilainya dan Bapak akan masukkan atau input nilainya nanti ya. Oke, dan inilah dia jadwal kuliah kita selama 1 semester ke depan. Ada 16 kali pertemuan, kalian bisa lihat di sini. Untuk pertemuan pertama di hari Jumat tanggal 19 Februari ini, itu kita melalui WhatsApp group dulu ya. Jadi untuk kelas A dan B akan dilaksanakan secara bersamaan, yaitu jam 13.30, tetapi dengan grup yang berbeda tentu saja ya. Jadi ada grup WhatsApp yang untuk kelas A dan kelas B, tapi pelaksanaan nanti secara bersamaan ya. Minggu depan di Jumat depannya tanggal 26 Februari kita akan kuliah melalui Zoom di waktu yang sama jamnya ya, jam 13.30. Kemudian begitu seterusnya, pertemuan ketiga, keempat, sampai dengan pertemuan ke-8 nanti kita UTS, itu harinya sedikit berbeda ya, sekitar hari Sabtu ya, 1 hari setelahnya. Jadi Jumat itu kita pertemuan ke-7, besoknya langsung UTS ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri sejak awal nanti ya. Itu UTS-nya melalui Google Classroom, jadi kalau ketika ujian ini jelas nanti kelasnya Bapak bisa ya untuk
penyelenggaraan ya, ada memiliki jam tersendiri nanti ya. Oke, kemudian nanti masuk ke presentasi mahasiswanya di pertemuan ke-9 dan seterusnya. Jadi nanti ada yang presentasi mahasiswa, presentasi kelompok melalui Zoom, ada juga yang melalui WhatsApp Group. Kalau melalui WhatsApp Group ya nanti dia upload video di YouTube, kemudian kita tonton, nanti kemudian ada sesi diskusi seperti itu ya. Kemudian kalau untuk yang Zoom ya nanti dia seperti di Zoom ya, nanti dia akan presentasi di sana, kemudian PowerPoint-nya nanti dia bisa sharing screen ya, di Zoom itu kan bisa ya ditampilkan PowerPoint-nya seperti apa. Silakan nanti kalian tentukan, kayaknya saya lebih nyaman untuk Zoom Pak, ya sudah kalian pilih yang harinya bertepatan dengan ya Zoom yang digunakan. Tapi kalau bagi kelompok yang lebih nyaman lewat WhatsApp group ya silahkan dipilih ya, nanti kalian tentukan sendiri ya. Dan begitu seterusnya sampai dengan yang pertemuan ke-16 nanti kita ujian akhir semester, yaitu sekitar tanggal 29 Mei ya. Artinya masuk bulan Juni nanti kita akan sudah selesai perkuliahan ya, sudah libur sudah ya. Juni, Juli, Agustus, September itu mungkin masih libur ya. Oktober mungkin nanti baru mulai perkuliahan lagi ya kemungkinannya. Jadi liburnya kurang lebih 3 bulan ya, libur panjang nanti kalian ya. Ketika antara semester genap ke semester ganjil, penerimaan mahasiswa baru itu biasanya memang liburnya cukup panjang ya. Oke, seperti itu untuk jadwalnya. Nah ya, nanti jadwalnya Bapak akan share di grup, silakan kalian print jadwal ini, kalian tempel di kamar kalian agar kalian ingat ya, oh hari ini jadwalnya ini dan seterusnya gitu ya. Silahkan diatur. Oke, untuk referensinya, mata kuliah kewirausahaan ini kita akan gunakan ini dengan judul yang sama, kewirausahaan, pengarangnya adalah Dr. Kasmir ya. Nanti Bapak akan share juga di mana kalian bisa beli buku ini ya. Di marketplace, di Shopee itu ada ya. Jadi kalian bisa beli juga. Oke, nah terakhir ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama adalah mengenai internet ya. Oke, ada kemungkinan kalian akan mendapatkan kuota internet gratis lagi dari pemerintah, tapi waktunya kapan, besarannya berapa, seperti apa, wallahu alam, belum kita tahu. Jadi kalau ada nanti kita syukuri, kalau nggak ada ya sudah sabar saja sudah ya. Kita bisa menggunakan uh, internet dari diri kita pribadi sendiri ya. Oke, nah pada saat pandemi kemarin itu ada hal baru yang cukup menarik ya, namanya digital telco atau provider digital ya. Jadi provider kartu seperti XL, Telkomsel dan sebagainya itu muncul provider baru namanya provider digital. Salah satunya adalah Bayu namanya ya. Ini anak perusahaan Telkomsel yang mengkhususkan diri pada provider digital ya. Bedanya apa dengan provider biasa? Kalau provider digital ini dia numpang, sinyalnya itu numpang di Telkomsel. Telkomsel seperti yang kita ketahui kan sinyalnya cukup bagus ya, tapi harganya juga bagus, dalam artian harganya cukup mahal ya. Nah, provider digital ini muncul memanfaatkan atau numpang sinyalnya Telkomsel, karena dia numpang sehingga harga kuota dan segala macamnya relatif bisa lebih murah ya. Kalian bisa coba cari reviewnya Bayu ini di YouTube, itu banyak banget ya, dan dia salah satu provider yang bisa menawarkan kuota yang cukup murah ya jika dibandingkan dengan kalian, selain kalian bisa memanfaatkan provider yang ada sekarang, kalian juga punya alternatif lain untuk bisa memanfaatkan provider lain yang sekiranya bisa jauh lebih murah gitu ya, sehingga perkuliahan kalian diharapkan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kalian juga bisa memanfaatkan namanya WiFi ID. Ini ada di biasanya di kantor-kantor Telkom, itu dia menyediakan WiFi yang kita nanti bisa beli vouchernya. Itu ada yang voucher 5.000 itu bisa kalau nggak salah sekitar 12 jam kalau nggak salah ya. Ataupun kalau mau berlangganan 1 bulan tuh sekitar 50 ribuan ya. Itu cukup murah ya, akses internetnya pun cepat ya. Kalian bisa memanfaatkan itu, tetapi memang ini hanya ada di beberapa tempat saja ya. Biasanya di tempat di Mataram di Epicentrum ada, di Taman Santariang kayaknya ada juga, kemudian di kantor Telkom dan seterusnya ya.
Dan tentu saja kalian bisa memanfaatkan internet yang ada di kampus. Kalau memang rumah kalian, tempat tinggal kalian dekat dengan kampus, ya sudah pergi saja ke kampus untuk memanfaatkan fasilitas internet gratis yang disediakan oleh kampus ya. Atau kalian bisa ketika nanti Zoom ya, karena Zoom ini memang memakan kuota cukup banyak ya. Kalau sekedar WA group sih kayaknya nggak terlalu banyak makan kuota ya. Tapi kalau Zoom ini ya memang karena terus-terusan ya seperti video call gitu kan ya, jadi memakan kuota yang cukup banyak. Solusi Bapak bisa berikan atau alternatif yang Bapak bisa berikan adalah satu akun itu, satu HP itu kalian bisa gunakan 2 sampai 3 orang. Jadi sama-sama bareng-bareng gitu. Bareng-bareng 3 orang dalam satu HP itu. Ya toh mata kuliah juga sama, dosen juga sama, jadi it's okay bagi Bapak, nggak masalah kalian bisa seperti itu. Dan karena menggunakan satu HP ya kalian bisa ganti-gantian nanti. Ya katakan kuliahnya kalian selama 1 bulan itu, di bulan pertama ini nanti pakai HP-nya ini, di bulan kedua nanti pakai HP-nya ini, atau ganti-gantian seminggu sekali kan jauh lebih murah gitu. Yang awalnya kuotanya kalian tanggung sendiri, sekarang kalian bagi jadi 3 orang, kan relatif lebih murah jadinya ya. Dan perkuliahan kalian tetap bisa ikuti secara baik gitu ya. Ini salah satu solusi juga yang kalian bisa gunakan ya. Kemarin waktu Bapak pertemuan pertama juga mata kuliah yang lain itu beberapa mahasiswa juga banyak yang seperti itu ya. Ada yang 2 orang di dalam satu satu video itu, ada yang 3 orang dan seterusnya ya. Oke, seperti itu ya. Baik, itu saja dari Bapak mungkin. Nanti silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan di grup ya. Dan apa, kita semua dapat melaksanakan perkuliahan ini dengan baik, berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh kampus ya. Baik, terima kasih. Nanti 1 Maret 2021 itu coronanya ulang tahun ya, Ultah ya. Dan semoga nggak panjang umur ya. Semoga dia pendek umur sudah ya. Agar cepat selesai sehingga kita bisa kuliah tatap muka gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di uh, grup WhatsApp-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.